Dalam singkat bisa disampaikan siapakah email, siapakah aku, kenapa aku ada di Bali? Aku adalah email, aku seorang waria. Kenapa aku bisa ada di Bali? Aku ingin mencoba-coba hidup di Bali. Kata orang hidup di Bali nyaman, tenang. Kadang orang luar sana hidup di Bali adalah suatu impian orang. Setiap orang impian hidup di Bali, bahwa di Bali itu banyak uang, segala mudah, sangat menyenangkan. Pokoknya impian setiap orang Indonesia ingin mencoba. Pasti suatu saat kalau dimana kamu pengen kemana, pasti pengen ke Bali. Nah, saya mencoba itu di Bali, dan ternyata apa yang dikatakan orang bahwa hidup di Bali tidak mudah seperti yang dikatakan orang-orang. Oke, email bisa tolong ceritakan waktu itu pertama kali melakukan tes itu kapan? Terus apa yang membuat kondisi email saat itu ingin langsung melakukan tes pertama kali? Ya, di kelompok kami, kelompok Wacan, melakukan tes adalah suatu kewajiban karena kami rata-rata waria pekerja seks yang menjajakan dirinya di jalan. Jadi untuk mengetahui kondisi status seseorang adalah wajib di kelompok kami untuk melakukan tes. Saya melakukan tes waktu itu tahun 2012, dan pada saatnya itu ternyata hasil tes saya adalah positif, dan dari itu saya cukup terkejut karena ya bagai disambar petir di siang bolong, saya bisa terkena HIV dan AIDS. Padahal saya rajin menggunakan kondom dan rajin periksa septic check yang benar, tapi ternyata bisa kena juga. Jadi waktu setelah memang mengetahui status positif, apakah waktu itu dalam minggu pertama, hari pertama langsung melakukan pengobatan, atau waktu itu sharing sama teman-teman, apa langkah-langkah yang langsung dilakukan email setelah statusnya sudah diketahui? Oke, waktu saat itu otomatis itu sangat sesuatu yang sangat rahasia bagi siapapun orang yang terkena positif, terkena HIV dan AIDS. Itu sangat rahasia. Saya pendam dalam-dalam, sampai siapapun tidak pernah ada yang tahu. Karena bagi saya takut dikucilkan oleh teman-teman saya. Saya takut sahabat-sahabat saya menjauh. Sehingga dalam kesendirian saya sering melamun, kadang-kadang menangis sendiri, belum berani untuk melakukan apapun. Pada suatu saat, suatu titik, saya sudah tidak mampu lagi menahan itu semua. Saya butuh teman, saya butuh seseorang untuk berbicara. Tepatnya di malam tahun baru, tahun 2013, saya bercerita kepada teman saya, sahabat saya, namanya Gana alias Serena Anonim. Di situ saya bercerita di jam 12 malam di saat pergantian tahun. Saya bercerita, Serena, saya orang yang terkena HIV/AIDS. Kamu masih mau jadi teman saya? Kami di saat itu sama-sama menangis, sama-sama berpelukan, dan terbukalah semua. Dan teman saya bisa sambil menangis, dia berkata, jangan takut, kamu masih teman saya, segala berobat dan segera mencari informasi untuk kesembuhan. Setelah saya mencari-cari informasi bahwa saya sudah positif HIV dan AIDS. Saya berarti harus diobati dengan obat ARP, yaitu obat untuk orang terkena virus HIV dan AIDS. Saya terus mencari informasi, dan saya bergabung pada saat itu dengan Yayasan Spirit Paramacita, di mana di situ ada suatu forum atau wadah yayasan yang menangani orang-orang yang terkena HIV dan AIDS. Dan dari situ saya banyak informasi tentang pengobatan, tentang cara-cara hidup sehat dari Yayasan Spirit Paramacita.
Bisa tolong diceritakan email sejak pertama kali melakukan pengobatan ARV, dampak yang dialami selama 1 minggu atau 2 minggu, beberapa hari, proses-proses penggantian kondisi secara fisik. Saya menggunakan setelah saya 1 tahun tidak menggunakan ARV, saya cek kondisi CD4 saya adalah turun selama 100. Ternyata pada saat itu saya harus mau tidak mau saya harus mengkonsumsi obat virus HIV itu. Dan pada saat mengkonsumsi pada saat hari pertama, gejalanya tidak begitu terasa karena CD4 saya tinggi pada saat itu berjumlah 607, dan pada saat hari pertama, kedua, dan ketiga terasa bahwa saya tidak bisa bangun, kelayangan seperti orang mabuk. Itu hanya terasa selama 2 hari. Selebihnya dari itu saya sehat kembali, gemuk sampai pada saat detik ini pun alhamdulillah CD4 saya sudah menjadi 1300. Dan terakhir sebulan yang lalu saya melakukan tes Piralot dengan didanai oleh Bali Rainbow. Alhamdulillah hasil Piralot saya tidak terdeteksi, virusnya sudah tidak ada, dan puji Tuhan itu suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya ternyata berhasil mengkonsumsi obat anti HIV dengan bisa dilihat dengan jumlah hasil tes Piralot saya tidak terdeteksi jumlah virusnya. Email kita, ini pertanyaan terakhir. Kebetulan kita juga banyak pengalaman dan sharing sama teman-teman. Apa pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada teman-teman, khususnya bagi yang pertama kali memang telah terdiagnosa positif, mengenai pentingnya pengobatan dan memulai pengobatan ARV? Apa pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Pesan-pesan pertama mungkin setelah kita terkena HIV/AIDS, pertama mungkin penerimaan terhadap diri sendiri itu sangat penting. Jangan menyalahkan pada orang lain, carilah informasi sebanyak mungkin, dan gunakanlah ARV atau obat untuk orang terkena HIV/AIDS sedini mungkin, secepat mungkin, selagi CD4 kalian masih tinggi, karena itu akan mengurangi resisten obat dan mengurangi obat bereaksinya akan cepat. Dan dengan saat CD4 kita sangat tinggi, otomatis tidak akan ada efek samping yang sangat timbul pada diri kita. Kita akan merasakannya seperti kita meminum vitamin pada biasanya. Dan teruslah mengupdate informasi, karena dengan informasi yang kita banyak dapat membantu kita untuk hidup sehat. Dan balik lagi, satu lagi yaitu penerimaan terhadap diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, cari informasi yang benar, dan sambil berjalan sambil berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa.